Bab 18 Si Indian Jangkung. 3 hari 3 malam terus-menerus angin utara berhembus menggila baru kemudian mereda. Matahari mulai menghangat lagi, angin pun melembut, tetapi terasa bahwa musim gugur telah mendekat. Orang-orang Indian mulai sering tampak, berkuda di sepanjang jalan tua setapak melewati rumah seolah-olah rumah itu tiada. Mereka bertubuh kurus, coklat dan hampir telanjang. Mereka naik kuda tanpa pelana dan tali kendali. Mereka duduk tegak di atas kuda, tak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi mata mereka yang hitam kelam bercahaya-cahaya. Laura dan Mary biasanya mundur hingga merapat ke dinding rumah bila orang-orang Indian lewat. Orang-orang Indian itu tampaknya begitu tinggi di atas kuda mereka, hingga yang mereka lihat adalah tubuh-tubuh berkulit coklat berlatar belakang langit biru, rambut yang diikat dengan tali berwarna-warni serta bulu di atas kepala melambai-lambai. Muka orang-orang Indian itu warnanya mirip kayu merah coklat yang diraut Pa untuk tongkat penopang Ma. Tadinya kukira jalan ini sudah tidak mereka pakai lagi, kata Pa, kalau tahu, tak mungkin aku membangun rumah di dekat jalan sesibuk ini. Jack sangat membenci orang Indian, dan Ma tidak menyalahkannya. Kata Ma, orang-orang Indian itu kini begitu banyak hingga tiap kali aku mengangkat muka terpandang olehku orang Indian. Sambil berkata itu Ma mengangkat muka. Dan di depannya berdiri seorang Indian di ambang pintu. Tak ada yang tahu kapan orang itu masuk. Astaga, Ma berseru tertahan. Tanpa bersuara, Jack meloncat menubruk Indian itu, tetapi Pa dengan sigap menangkap kalung lehernya tepat pada waktunya. Si orang Indian tak bergerak sedikit pun, seolah-olah Jack tak pernah ada. "Hau," si orang Indian berkata pada Pa. "Hau," sahut Pa sambil terus memegang Jack. Diseretnya Jack ke tiang ranjang, dan diikatnya anjing itu erat-erat di sana. Sementara Pa mengikat Jack, si Indian masuk, duduk di lantai dekat perapian. Selesai mengikat Jack, Pa duduk di samping si orang Indian. Mereka duduk berdampingan, seakan bersahabat tapi tak berbicara sepatah pun sementara Ma menyelesaikan masakan. Laura dan Mary mengawasi terus, tanpa bersuara, dari tempat tidur kecil mereka. Mereka hampir tak berkejap memperhatikan si orang Indian. Orang itu duduk gitu diam hingga bahkan bulu penghias rambutnya tak bergerak sedikit pun. Hanya dadanya yang terbuka serta lekukan di bawah tulang rusuknya bergerak sedikit bila ia bernapas. Ia memakai kain pembungkus betis yang berjumbai-jumbai, dan sepatu Indiannya berhias merjan-merjan. Ma memberikan pada si Indian masing-masing sepiring makanan. Mereka makan tanpa suara. Selesai makan Pa memberi si Indian sedikit tembakau untuk pipanya. Berdua mereka mengisi pipa, dan menyalakan pipa dengan bara dari perapian, dan mereka menghisap pipa itu sampai tembakaunya habis, tanpa berbicara sedikit pun. Saat pipa habis, si Indian mengucapkan sesuatu pada Pa. Pa tak mengerti, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak bicara. Mereka duduk lagi diam, beberapa lamanya. Kemudian si Indian bangkit berdiri, dan pergi tanpa bersuara. Astaga, kata Ma. Laura dan Mary berlari ke jendela. Mereka melihat si Indian duduk tegak lurus di kudanya, pergi menjauh. Sepucuk senapan melintang di pangkuannya. Kata Pak Indian yang satu ini bukannya Indian kebanyakan. Dari cara merawat rambutnya Pa menduga ia dari suku Osage. Kalau aku tak salah, kata Pa, dia tadi berbicara bahasa Perancis. Sayang aku tak mengerti bahasa itu. Biarlah orang-orang Indian itu mengurus diri mereka sendiri, kata Ma, dan kita mengurus diri kita. Aku tak suka terlalu banyak Indian keluyuran. Pa minta agar Ma tidak usah terlalu khawatir. Indian itu tadi sangat bersahabat, katanya. Dan permukiman mereka di antara jurang-jurang sana itu tampaknya penuh kedamaian. Bila kita memperlakukan mereka dengan baik, dan kita jaga si Jack, kita tak akan mendapat kesulitan apapun. Pagi hari berikutnya, saat Pa membuka pintu untuk pergi ke kandang, Laura melihat Jack berdiri di tengah jalan setapak Indian yang sering dipakai lalu lalang orang-orang Indian itu. Dia berdiri tegang, bulu-bulunya berdiri, giginya diperlihatkan semua. Di depannya, juga di tengah jalan, orang Indian yang kemarin datang duduk tegak di atas kudanya. Baik kuda ataupun penunggangnya sama sekali tak bergerak. Jack menunjukkan sikap bila salah satu di antara yang dua ini bergerak sedikit saja dia akan menerjang. Hanya bulu penghias rambut orang Indian itu saja yang bergerak kena angin. Waktu si orang Indian melihat Pa, ia mengangkat senapannya dan mengarahkannya tepat-tepat pada Jack. Laura berlari ke pintu.
Tetapi Pa lebih cepat. Ia melangkah berdiri tepat di antara Jack dan senapan si orang Indian, sambil tangannya meraih kalung leher anjing itu. Dengan paksa ia menyeret Jack ke pinggir, dan si orang Indian menggerakkan kudanya berlalu. Pa berdiri tegak, kakinya terpancang lebar, tangannya di dalam saku, mengawasi hingga si orang Indian lenyap di kejauhan. Hampir saja, kata Pa, memang jalan ini miliknya, milik orang-orang Indian jauh sebelum kita datang kemari. Pa memancangkan sebentuk cincin besi ke sebuah balok di dinding rumah. Dan Jack dirantaikannya di situ. Setelah peristiwa tadi, Jack selalu dirantai. Bila siang hari di dinding rumah, malam hari di pintu kandang kuda. Sebab kini di daerah itu telah merajalela pencuri-pencuri kuda. Mereka telah mencuri kuda-kuda Tuan Edwards. Jack sudah pasti tak suka dirinya dirantai. Tetapi ini terpaksa dilakukan. Jack tidak mau menerima kenyataan bahwa jalan setapak tua itu milik orang-orang Indian. Ia mengira jalan itu milik Pa. Dan Laura tahu kalau sampai Jack menyakiti salah seorang orang Indian, suatu peristiwa yang sangat mengerikan akan terjadi. Musim dingin telah tiba, rumput berubah warnanya, menyuram di bawah langit yang juga suram. Angin melolong-lolong terus, seakan-akan sedang mencari dan tak dapat menemukan sesuatu. Binatang-binatang liar mulai berganti kulit, kini memakai kulit mereka yang berbulu tebal dan panjang. Dan Pa mulai rajin memasang perangkap di lembah sungai. Tiap hari ia memasang perangkap. Tiap hari ia berburu. Karena malam-malam mulai dingin dan membeku, ia dapat menembak kijang dan dagingnya disimpan. Ia juga menembak serigala dan rubah, untuk diambil kulitnya yang berbulu tebal. Dan perangkap-perangkapnya berhasil menangkap beaver, tikus kesturi dan cerpelai yang kulit-kulitnya sangat berharga. Pa meregangkan kulit-kulit binatang tangkapannya itu di luar rumah, dipakukan dengan hati-hati dan dibiarkan mengering. Di malam-malam nari ia mengerjakan kulit-kulit tadi hingga lembut terasa, dan bila telah selesai digulungkannya menjadi satu gulurigan yang ditaruh di sudut rumah. Tiap hari gulungan tersebut bertambah besar saja. Laura sangat senang membelai-belai kulit rubah merah yang begitu tebal. Dia juga menyukai kulit lembut berwarna coklat dari beaver, serta bulu-bulu panjang kulit serigala. Tetapi yang paling disukainya ialah kulit cerpelai yang bulunya halus bagaikan sutera. Kulit-kulit itulah yang nanti akan dijual Pa musim semi yang akan datang di Independence. Untuk Laura dan Mary ia telah membuatkan topi dari kulit kelinci. Pa membuat sendiri topinya dari kulit tikus kesturi suatu hari, waktu Pa sedang berburu, dua orang Indian datang. Mereka bebas masuk rumah sebab Jack dirantai. Kedua orang Indian ini kotor badannya, mukanya jahat dan menyeramkan. Mereka berbuat seolah-olah di dalam rumah sendiri. Salah seorang membuka lemari Ma, dan mengambil semua tepung jagung yang ada, temannya mengambil kantung tembakau Pa. Mereka melihat tempat, menggantungkan senapan yang kosong dan salah seorang mengambil gulungan kulit-kulit berbulu dari sudut ruangan. Ma mendekap si bayi Carrie. Mary dan Laura merapat padanya. Mereka melihat orang-orang Indian itu mengambil kulit-kulit yang berharga itu. Tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa, tak dapat melarang. Si orang Indian membawa gulungan kulit tadi sampai di ambang pintu, saat rekannya mengatakan sesuatu padanya. Mereka berdua berbicara dalam bahasa yang serak dan tajam. Gulungan kulit tadi akhirnya dibuang ke lantai dan keduanya pergi. Ma duduk, memeluk Laura dan Mary rapat-rapat hingga Laura bisa merasakan debar keras dada Ma. Untung sekali, senyum Ma, mereka tidak jadi mengambil bajak dan bibit kita. Laura terkejut. Bajak kita, bajak dan bibit untuk kita tanam tahun depan ada dalam gulungan kulit itu, kata Ma. Dengan hasil penjualan kulit itulah Pa bermaksud membeli bajak dan bibit tanaman. Waktu Pa pulang dan tahu apa yang terjadi, wajahnya tampak bersungguh-sungguh. Tetapi dia mengatakan, apa yang dimulai dengan baik pasti berakhir dengan baik. Malamnya, waktu Laura dan Mary telah berada di tempat tidur, Pa memainkan biolanya. Ma duduk di kursi goyang, menimang-nimang Carrie dan ia bernyanyi lembut dengan diiringi biola Pa. Seorang darah Indian bebas mengembara. Si lincah Alvarata, di tempat deras mengalir, air biru sungai Juniata, kuat dan tepat anak panahku. Di tabung panah warna-warni, perahuku cepat melaju, di sungai deras menghilir, gagah berani pahlawan pujiranku. Buah hati Alvarata, bulu jambulnya gagah dan syahdu. Melambai sepanjang Juniata, lembut bisiknya merayu. Kemudian pekik peperangannya, mengguntur menggemuruh, dari puncak ke puncak bergema.
Begitulah nyanyian si darah Indian. Si lincah Alvarata. Di tempat deras mengalir, air biru sungai Juniata. Tahun demi tahun pun berlalu, membawa pergi suara Alvarata, namun tetap mengalir selalu. Air biru sungai Juniata. Suara Ma dan suara biola dengan lembut menghilang. Dan Laura bertanya, kemana suara Alvarata pergi, Ma? Astaga, seru Ma, kau belum tidur. Hampir, kata Laura. Tapi, tolong katakan, kemana suara Alvarata pergi? Oh, mungkin ke barat, jawab Ma. Biasanya ke arah itulah orang-orang Indian pergi. Mengapa? Mengapa mereka pergi ke barat, Ma? Tanya Laura terus. Karena harus, sahut Ma. Mengapa harus? Karena disuruh pemerintah, tukas Pa. Kini tidurlah, Laura. Pa memainkan lagi biolanya lembut-lembut. Kemudian Laura bertanya lagi, Pa, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi, bolehkah aku, tukas Ma. Laura memulai lagi, Pa, bolehkan aku bertanya satu pertanyaan? Kau ingin tanya apa? Selapa, sesungguhnya tak sopan untuk memotong perkataan orang lain. Tapi, agaknya peraturan itu hanya berlaku bagi anak-anak. Bagi Pa tidak, apakah pemerintah akan menyuruh orang-orang Indian yang ada di sini pergi ke barat? Tanya Laura. Ya, jawab Pa. Bila orang-orang kulit putih datang untuk bermukim di suatu tempat, orang-orang Indian harus pindah. Pemerintah akan menyuruh orang-orang Indian ini pindah, entah kapan. Karena itulah kita semua di sini, Laura. Orang-orang kulit putih akan menduduki seluruh daerah ini, dan karena kita datang pertama kali kita memperoleh tanah yang terbaik. Kita tinggal mengambil saja. Kau sudah mengerti? Ya, Pa, jawab Laura. Tetapi, kukira dulu daerah ini dinamakan daerah Indian. Apakah kalau orang-orang Indian disuruh pergi dari sini mereka tidak marah? Sudah, Laura, jangan bertanya lagi, kata Pa tegas. Kini tidurlah.